Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus error penata laksanaan asuhan gizi di salah satu rumah sakit di daerah Purbalingga. Seperti yang kita ketahui, kesalahan dalam memutuskan suatu tindakan hampir terjadi di setiap proses pelayanan di rumah sakit. Dampak dari kesalahan tersebut yang menimbulkan rasa tidak nyaman, berisiko ringan, atau hampir tidak berarti secara klinis. Kesalahan dalam suatu tindakan dapat menimbulkan risiko yang berat, terdampak ancaman terhadap peningkatan angka kesakitan pasien, memperburuk keadaan dan lama penyembuhan, bahkan biaya pengobatan yang meningkat, serta terjadinya kematian. Faktor penyebab dari kesalahan dalam suatu tindakan manusia paling banyak menjadi penyebabnya, tetapi hal tersebut bukanlah yang merupakan akar masalah. Organisasi dan kondisi lingkungan pekerjaan merupakan faktor yang turut menyumbang terjadinya kesalahan. Salah satu kasus yang terjadi kesalahan dalam suatu tindakan yang terjadi pada kasus error dalam penata laksanaan asuhan gizi bagi pasien rawat inap di RSUD Dr. R. Jeteng Tarunadibrata Purbalingga. Terjadi error pada penata laksanaan asuhan gizi pada petugas ahli gizi adalah ketidaktaatan terhadap SOP yang telah diterapkan di RSUD ini. Sedangkan pada pramusaji, error terjadi karena ketidakpahaman petugas terhadap SOP. Tindakan asuhan gizi yang paling banyak tidak dilakukan yaitu pemberian makan kepada pasien, diantaranya seperti memberi informasi asupan makan pasien dari pramusaji ke ahli gizi sebesar 58,3%. Data ini diambil dari identifikasi peneliti di RSUD Dr. R. Jeteng Tarunadibrata Purbalingga. Dari kasus tersebut terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud bagaimana sih? Nah, jadi pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, dietetik masyarakat baik individu ataupun kelompok, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan meliputi asesmen, analisis diagnosa gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi gizi untuk mencapai status kesehatan optimal baik dalam kondisi sehat ataupun sakit. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan ini yang dimana diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien yang berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, dan sebaliknya, proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya error pada asuhan gizi rawat inap di rumah sakit. Faktor petugas ahli gizi terjadi karena ketidaktaatan atau melakukan pelanggaran pada SOP yang ada. Sedangkan pada pramusaji terjadi karena ketidakpahaman petugas terhadap SOP yang ada. Faktor lainnya bagaimana sih? Faktor lainnya seperti faktor kondisi kerja dan faktor kondisi organisasi. Pada faktor kondisi kerja, petugas ahli gizi dan pramusaji adalah lemahnya supervisi terhadap kinerja petugas yang berimplikasi pada lemahnya penegakan SOP. Sedangkan pada faktor kondisi organisasi yang mempengaruhi terjadinya error pada penata laksanaan asuhan gizi rumah sakit adalah desain struktur organisasi yang kurang tepat, yang dimana tidak adanya penempatan struktur organisasi yang jelas bagi petugas pramusaji dan minimnya sosialisasi SOP pada petugas pramusaji. Pada beban kerja yang ada pada ahli gizi belum memaksimalkan waktu kerja dengan kurangnya komunikasi secara verbal, dan tulisan merupakan salah satu pencetus lain terjadinya error pada petugas ahli gizi dan pramusaji yang terjadi di rumah sakit. Pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 28H Ayat 1 yang menjelaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal tersebut didapatkan pasien berhak atas pelayanan kesehatan
yang dimana pelayanan kesehatan tersebut salah satunya termasuk dalam pelayanan dari petugas ahli gizi dan pramusaji dalam penata-laksanaan asuhan gizi pasien rawat inap. Ditinjau dari PGRS tersebut, ahli gizi di RSUD Dr. R. Goeteng Dibrata Purbalingga sudah menyalahi aturan yang ada sebagai sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat 2 yang menjelaskan apabila seseorang ahli gizi melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka ahli gizi tersebut dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan SIPTGZ atau SIKTGZ. Sedangkan pada pasal 34 ayat 3 yang menjelaskan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bab 5 Sumber daya di bidang kesehatan Undang-Undang Pasal 29. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Bagian 2 Pelayanan Kesehatan, paragraf ke-1 Pemberian pelayanan. Pasal 58 ayat 1-3 yang berbunyi yaitu 1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kedua, tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab 20, ketentuan pidana, pasal 190 ayat 1 menjelaskan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Pada pasal 190 ayat 2 menjelaskan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal 201 ayat 1 menjelaskan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat 1, pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, dan pasal 200 dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat 1, pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, dan pasal 200. Pasal 201 ayat 2 menjelaskan, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuh pidana tambahan berupa yang pertama, pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan yaitu pertama yaitu pasal 83 yang berbunyi setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah
sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 itu sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun kurungan penjara. Yang kedua yaitu pasal 84 ayat 1 yang berbunyi setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan tersebut mengalami luka berat itu sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 3 tahun. Pasal 84 ayat 2 yang berbunyi jika kelalaian berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi yang mana mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan itu sendiri akan dipidana dengan pidana penjara, yaitu paling lama 5 tahun. Yang ketiga, pasal 85 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki surat tanda registrasi atau STR, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1, itu sendiri akan dipidana dengan pidana denda paling banyak yaitu 100 juta rupiah. Itu kemudian ada pasal 85 ayat 2, yang berbunyi setiap tenaga kesehatan warga negara asing dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 itu sendiri akan dipidana dengan hukuman pidana yaitu berupa denda itu sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, pasal 86 ayat 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 sendiri akan dipidana dengan pidana denda uang berupa sebesar 100 juta rupiah. Kesimpulan yang diperoleh dari kasus tersebut pada penata laksanaan asuhan gizi RSUD Dr. R. Goeteng Taroedebrata Purbalingga sangat diharapkan manajemen rumah sakit dapat memfasilitasikan sistem yang muncul pola kerjasama atau kolaborasi antara ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, serta yang berperan penting yaitu tenaga pramusaji. Dalam beberapa tenaga kesehatan tersebut bisa dibentuk Nutrition Support Team atau bisa kita singkat dengan NST yang dimana untuk menjamin pasien mendapatkan asuhan gizi yang optimal serta meningkatkan SOP yang tepat serta diterapkan dengan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dijauhkan dari hal-hal yang membuat pelanggaran, dapat dijatuhkan sanksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat 2. Itulah pembahasan kasus error penata laksanaan asuhan gizi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.